Shalom, perkenalkan nama saya Jovinda Drusila Rosiana Riu. Saya dari Prodipak semester 6 dengan NIM 2202002. Nah, di sini saya akan membuat video neurotologi sebagai tugas UTS, yaitu resum pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Nah, pada pertemuan yang pertama di sini kita akan membahas tentang mengenal otak manusia, sejarah dan juga pengertian neurotologi. Nah, dalam pemahaman tentang otak manusia telah berkembang pesat sepanjang sejarah, mulai dari peradaban kuno hingga era modern. Otak manusia dikenal sebagai pusat kendali tubuh dan juga pikiran yang bertanggung jawab atas segala aktivitas kognitif, baik emosi dan juga perilaku. Nah, pada masa kuno, pemahaman tentang otak seringkali dikaitkan dengan pandangan spiritual. Misalnya, peradaban Mesir kuno memandang hati sebagai pusat pikiran dan jiwa, sementara otak dianggap tidak penting. Namun gagasan ini mulai berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada zaman masa kuno. Nah, neurotologi juga dikenal sebagai ilmu saraf spiritual. Nah, ini adalah bidang multidisiplin yang menggabungkan ilmu saraf neuroscience dan teologi untuk mempelajari hubungan antara otak dan pengalaman religius atau spiritual. Nah, neurotologi ini muncul sepanjang bidang unik yang mencoba menjembatani ilmu pengetahuan dan juga agama. Nah, neurotologi tidak hanya membantu memahami pengalaman religius dari sudut pandang biologis, tetapi juga membuka wawasan baru tentang hubungan antara otak, pikiran, dan juga spiritualitas. Nah, neurotologi adalah bidang ilmu yang relatif baru, tetapi memiliki potensi besar untuk menjelaskan hubungan kompleks antara otak manusia dan spiritualitas. Nah, dengan menggabungkan pendekatan ilmiah dan biologis, neurotologi memungkinkan kita untuk lebih memahami pengalaman religius baik dari sudut pandang biologis maupun filosofi. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu pertama mengenal otak manusia, kedua sejarah neurotologi, ketiga pengertian neurotologi. Nah, mengenal otak manusia. Otak manusia merupakan salah satu organ yang fungsinya sangat penting bagi manusia. Otak terdiri dari beberapa bagian dengan fungsinya masing-masing. Nah, setiap bagian otak ini memiliki tugas tertentu yang mempengaruhi sistem kerja berbagai organ dalam tubuh. Nah, otak juga merupakan salah satu organ tubuh manusia yang paling kompleks. Nah, organ ini terdiri dari banyak jaringan pendukung dan juga miliaran sel yang saling berhubungan. Nah, adapun struktur otak manusia yaitu otak adalah pusat kendali tubuh manusia, merupakan yang terletak bagian tengkorak, itu memiliki struktur dan fungsinya sendiri. Otak manusia itu memiliki berat sekitar 1.300 sampai 1.400 gram, 2% dari berat badan. Nah, otak manusia juga memiliki 3 bagian utama, yaitu pertama otak besar. Nah, otak besar ini atau cerebrum ini merupakan bagian terbesar dari lipatan. Nah, cerebrum ini menerima setiap informasi dari semua indera dan juga melakukan berbagai fungsi seperti memori, pemikiran atau perasaan. Nah, cerebrum juga memiliki pusat kendali otot dan kepribadian. Nah, cerebrum juga memiliki bagian-bagian tertentu, memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama korteks cerebri. Nah,
ini adalah lapisan tipis yang menutupi bagian otak. Nah, bagian ini berperan dalam proses berpikir manusia dan merupakan pusat pemikiran rasional. Nah, yang kedua yaitu tentang ganglia basalis. Nah, ini terdiri dari kumpulan bagian sel saraf, kumpulan badan sel saraf yang terletak di setiap belahan otak dan mengontrol aktivitas otot, mengelola informasi yang akan dikirim dari bagian otak yang berbeda. Nah, yang ketiga yaitu substansia medularis. Nah, bagian ini mengandung serabut saraf bernyelin. Nah, bagian ini menghubungkan bagian-bagian cerebrum dan menghubungkan cerebrum dengan bagian otak lainnya. Yang kedua yaitu batang otak. Batang otak ini adalah kumpulan jaringan saraf di dasar otak yang berfungsi sebagai stasiun transisi yang menghubungkan otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, ini mengirim dan juga menerima informasi antara berbagai bagian tubuh dan juga otak. Nah, batang otak ini memiliki saraf kranial yang mengontrol pendengaran, menelan, gerakan mata dan juga gerakan otot, baik wajah, leher, bahu dan juga lidah. Nah, saraf ini untuk penglihatan dan juga penciuman berasal dari otak. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu otak tengah. Nah, otak tengah ini pusat pergerakan okular. Ini merupakan penghubung penting antara otak besar dan juga otak kecil. Nah, otak tengah ini terdiri dari beberapa cerebri dan juga tarsum. Nah, selanjutnya yaitu otak kecil. Yang terakhir yaitu otak kecil, yaitu ini terletak pada dasar otak di bawah lobus occipital. Nah, fungsi ini otak adalah untuk menjaga setiap keseimbangan gerak tubuh, koordinasi otot, dan melakukan gerakan cepat dan juga gerakan halus. Nah, sistem otak kecil ini bersifat refleks dan tidak dapat dikendalikan. Nah, adapun cerebrum yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama spinocerebrum. Nah, ini adalah bagian dari otak kecil yang mengontrol kemampuan otot dan juga gerakan tubuh. Nah, yang kedua yaitu vestibulocerebellum. Nah, ini adalah otak kecil vestibular yang adalah bagian dari yang mengontrol dan juga menjaga keseimbangan gerakan mata. Nah, yang ketiga yaitu cerebellum. Ini adalah otak kecil yang bagian dari otak kecil yang menyimpan baik itu ingatan, melakukan pencernaan, dan juga yang memulai gerakan sadar. Nah, sekarang kita masuk pada sejarah neurologi. Nah, neurologi pada masa Renaissance dan juga zaman industri mengacu pada periode perkembangan pemikiran mengenai hubungan antara pikiran, otak, dan agama yang berlangsung dari Renaissance hingga zaman industri. Nah, pada masa ini banyak filsuf dan teolog mulai lebih mendalami hubungan antara agama dan kesadaran manusia, serta mencoba memahami bagaimana pengalaman religius berhubungan dengan proses-proses otak dan psikologi. Nah, pada masa Renaissance, para pemikir seperti René Descartes mengemukakan pandangan dualistik tentang pikiran dan otak yang bermunculan yang kemudian berpengaruh pada perkembangan ilmu saraf kognitif modern. Nah, Descartes memperkenalkan gagasan bahwa pikiran dan tubuh adalah entitas yang terpisah, tetapi pada saat yang sama berinteraksi satu sama lain. Nah, adapun perkembangan modern neurologi. Nah, perkembangan konsep neurologi secara lebih
lebih spesifik mulai pada tahun 1970-an dengan karya Eugene de Query bersama koleganya Charles Laughlin, Jr. dan John Manus yang memiliki latar belakang sebagai psikiater dan antropolog. Nah, ini adalah salah satu pelopor yang secara khusus menghubungkan fungsi otak dan agama dan pengalaman religius. Penelitiannya menyoroti perkembangan evolusioner berbagai struktur otak pada manusia yang berkaitan dengan praktik religius yang ditemukan dalam. Nah, neurologi ini juga adalah cabang ilmu pengetahuan yang unik. Ia mempelajari secara sistematik kaitan antara otak dan teologi atau antara batin pikiran dengan agama. Nah, dengan berkembangnya berbagai penelitian neuroscience, bidang ini pun kini mendapat perhatian yang semakin besar. Nah, di dalam neurologi, penelitian dilakukan pada fungsi otak dan batin manusia dalam kaitan dengan pengalaman religius dan keberadaan agama itu sendiri. Proses ini masih dalam tahapan awal yang membutuhkan pendasaran filosofis atau konseptual yang kokoh. Nah, adapun 12 kunci konsep neurologi yaitu otak, batin, kesadaran, jiwa, agama, religiositas, spiritualitas, kepercayaan, iman, teologi, Tuhan, dan yang terakhir adalah sains modern. Nah, fungsi bagian otak dalam pengalaman religius dan kondisi. Nah, fungsi bagian otak dalam pengalaman religius dan kognisi spiritual neurologi mengkaji bagaimana berbagai bagian otak terlibat dalam pengalaman religius dan juga spiritualitas. Berikut ini adalah bagian otak yang sangat penting berperan, yaitu pertama lobus frontal. Ini adalah bagian terbesar dari otak yang berada di depan. Nah, yang kedua yaitu lobus parietal. Nah, ini merupakan bagian dari otak yang terletak di belakang lobus frontal dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menafsirkan setiap informasi dari bagian lain di otak. Yang ketiga yaitu sistem limbik. Nah, ini adalah jaringan struktur di dalam otak yang melingkupi batang otak. Nah, struktur ini terdiri dari beberapa bagian penting seperti amigdala dan hipokampus. Nah, yang berikutnya adalah gyrus singulat anterior. Nah, ini adalah bagian dari korteks cingulate yang berada di atas korpus callosum. Nah, hubungannya dengan spiritualitas sangat penting karena meningkatkan belas kasih dan keterhubungan spiritual. Nah, yang berikut yaitu talamus. Ini adalah bagian penting di tengah otak yang menghubungkan informasi sensorik dan motorik ke korteks cerebral. Nah, semua informasi sensorik kecuali yang berkaitan dengan penciuman harus melewati talamus sebelum sampai ke korteks untuk diproses lebih lanjut. Nah, yang terakhir adalah hipotalamus. Nah, fungsi umum hipotalamus ini melibatkan pengaturan hormon, menjaga keseimbangan, dan juga mengelola respon otomatis. Nah, hormon seperti oksitosin juga berhubungan dengan spiritualitas, yaitu memperkuat perasaan religius dan keterhubungan antar manusia. Nah, sekarang kita akan masuk pada pertemuan yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pada pertemuan yang ketiga, yaitu akan membahas tentang integrasi otak dan teologi. Nah, kita masuk ke latar belakang, yaitu otak adalah pusat kehidupan kita. Otak merupakan salah satu bagian terpenting di dalam tubuh manusia. Ada dua fungsi utama otak, yaitu pertama adalah menjadi koordinator berbagai fungsi organ lain dan
di dalam tubuh. Nah, sedangkan yang dalam hal ini otak bekerja sama dengan berbagai sistem saraf yang ada. Dan yang kedua yaitu otak menampung ingatan yang menata hidup manusia mulai dari soal ciri kepribadiannya sampai dengan pola komunikasinya dengan lingkungannya. Otak manusia adalah pusat kendali utama tubuh yang bertanggung jawab atas semua aktivitas, mulai dari gerakan fisik hingga proses berpikir, emosi, dan kesadaran spiritual. Nah, otak bekerja dengan cara memproses informasi dari dunia luar dan dalam melalui sistem saraf yang kompleks. Nah, di sini Alkitab memuat kisah otak turut bekerja secara signifikan, yaitu meskipun Alkitab tidak secara eksplisit menyebut istilah otak, banyak kisah yang menunjukkan bagaimana pemikiran, refleksi, dan pengalaman spiritual seseorang berhubungan dengan kerja otak. Nah, di sini kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat 2, bagaimana pembaruan budi. Nah, ayat ini berbicara tentang transformasi pola pikir yang dalam ilmu saraf dapat dikaitkan dengan neuroplastisitas, kemampuan otak untuk berubah berdasarkan pengalaman dan juga pembelajaran. Nah, kedua yaitu Daniel 1 ayat 17. Ini berbicara tentang hikmat dan pemahaman. Nah, dalam konteks ilmu otak ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kebijaksanaan melibatkan fungsi kognitif yang kompleks dalam otak, terutama di lobus frontal dan juga sistem memori. Yang ketiga yaitu Lukas 24 ayat 45 tentang pembukaan pikiran. Nah, ini menggambarkan momen di mana para murid mengalami pencerahan yang dapat dikaitkan dengan aktivasi area otak yang berhubungan dengan pemahaman dan refleksi mendalam. Selanjutnya 2 Korintus 10 ayat 5 yaitu tentang menawan segala pikiran. Nah, ayat ini menunjukkan bagaimana manusia memiliki kendali terhadap pikirannya yang berkaitan dengan fungsi regulasi emosi dan kontrol dalam otak. Selanjutnya itu Mazmur 139 ayat 14 tentang keajaiban penciptaan otak. Nah, di sini dapat dikaitkan dengan kompleksitas dan keajaiban kerja otak yang menunjukkan desain Tuhan dalam penciptaan manusia. Nah, sekarang kita masuk dalam integrasi otak dan teologi, yaitu memahami hubungan antara fungsi otak, iman, dan juga transformasi spiritual. Nah, dalam banyak diskusi filsafat dan teologi terdapat pandangan bahwa rasionalitas dan iman adalah dua domain yang terpisah. Nah, rasionalitas yang berbasis pada fungsi kognitif otak dapat sebagai ranah ilmu pengetahuan yang objektif, sedangkan iman dan pengalaman religius sering dipahami sebagai suatu yang subjektif dan transpenden. Nah, pandangan ini sejalan dengan dikotomi yang diajukan oleh filsuf seperti Immanuel Kant yang membedakan antara reason atau akal dan juga faith atau iman. Nah, sebagai dua aspek berbeda dalam memahami realitas Kant. Nah, selain itu juga pemikiran positivisme dalam filsafat ilmu juga cenderung menempatkan kepercayaan religius di luar ranah rasionalitas yang dapat diuji secara empiris. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang mengalami ketenangan batin setelah berdoa atau bermeditasi. Ini bukan hanya pengalaman emosional, tetapi juga memiliki dasar ilmiah. Penelitian oleh Richard Davidson merupakan bahwa individu yang rutin melakukan praktik keagamaan seperti doa dan meditasi menunjukkan peningkatan aktivitas dalam korteks prefrontal kiri, bagian otak yang berhubungan dengan emosi,
positif dan juga kesejahteraan psikologis. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keyakinan kepada Tuhan tidak hanya merupakan konstruksi sosial atau kepercayaan metafisik yang tidak berdasar, tetapi juga memiliki dasar biologis yang nyata. Nah, sekarang kita akan masuk pada pertemuan keempat. Nah, itu membahas tentang tatanan Allah dan otak manusia. Nah, jika kita melihat keteraturan di bumi dalam semesta seperti susunan planet-planet di tata surya, di mana bumi adalah salah satunya, bersama-sama berdasar mengelilingi siklus musim yang datang silih berganti. Nah, siklus kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal, maka kita dapat menangkap Allah sang pencipta alam semesta ini pasti memiliki tatanan. Tatanan Allah membuat segala sesuatu pada mulanya berjalan secara teratur, seperti yang tersirat dalam Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Manusia sebagai puncak penciptaan Allah yang segambar dan serupa dengan Dia juga memiliki kemampuan untuk berpikir, berperasaan, mencipta atau memiliki kreativitas dan invasi dari yang sudah Allah ciptakan, dan juga kehendak bebas. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan, yaitu definisi dan juga pengertian tatanan Allah. Tatanan Allah ini adalah tindakan Allah dalam memberikan providensia atau penyediaan pemeliharaan. Nah, dalam kepada manusia. Nah, tatanan Allah ada dua, yaitu pertama tatanan alam, di mana tatanan alam ini bukanlah peraturan yang secara langsung ditunjukkan kepada manusia untuk ditaati sebagai suatu peraturan, tetapi fakta dalam kehidupan yang pasti berlaku. Nah, tatanan rohani yang kedua, yaitu tatanan ini merupakan tata perilaku manusia dalam berhubungan dengan Allah sebagai pribadi yang maha agung. Nah, kita masuk pada hubungan tatanan Allah dengan otak manusia. Otak adalah salah satu organ yang penting dan paling kompleks dalam tubuh manusia. Nah, Allah menciptakan otak dengan fungsi dan cara kerja yang luar biasa, sebab otak menjadi pusat pengendali segala aktivitas yang dilakukan oleh setiap organ dalam tubuh manusia. Ini juga mengenalkan sistem saraf pusat agar bisa bekerja secara normal. Nah, sistem kerja otak. Untuk seseorang bisa mengerti dan dapat tunduk kepada tatanan Allah, yang ada dalam dirinya, maka pengertian cara kerja otak yang benar akan membantunya memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjalin hubungan dengan Allah. Nah, otak merupakan susunan saraf yang merupakan jaringan yang terbentuk dari neuron-neuron yang saling berhubungan. Nah, neuron-neuron tersebut membentuk jaringan saraf karena adanya pengalaman baru yang kita alami. Nah, otak berubah dengan konstan dalam merespon informasi yang masuk dalam jumlah yang sangat banyak dari luar. Banyak dari perubahan tersebut hanya sementara karena tidak terjadi di jaringan-jaringan saraf yang menyimpan memori jangka panjang. Sistem saraf otonom ini menghubungkan otak dan juga tubuh. Nah, sistem pengaturan hubungan itu terjadi di bagian otak yang disebut sistem limbik.
Nah, sistem limbik yang dapat dianggap sebagai pengendali emosi utama otak. Sistem limbik ini terdiri dari beberapa struktur berbeda yang memungkinkan kita untuk memiliki respon emosional yang berbeda. Struktur tersebut yaitu ada amigdala, hipokampus, dan hipotalamus yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, masuk pada area asosiasi otak. Otak ini dibagi menjadi 4 lobus dasar. Yang pertama lobus occipital di bagian belakang otak, lobus frontal di bagian depan otak, lobus temporal di sepanjang sisi otak, dan lobus parietal di bagian atas belakang otak. Nah, otak menerima jutaan informasi, pada akhirnya mencoba untuk menciptakan sebuah rendisi yang sangat koheren tentang apa dunia kita. Nah, otak mengambil apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, dan kita cium, lalu menyatukan semua itu bersama-sama membuat gambaran dunia. Nah, dalam sistem visual, cahaya awalnya masuk melalui mata kita dan bergerak ke lobus occipital. Di lobus ini kita tidak melihat gambar, tetapi kita melihat garis, bentuk, dan juga warna. Asosiasi yang berbeda mengambil transformasi dari banyak neuron yang berbeda dan mulai membangun gambaran yang jelas tentang dunia ini. Kemudian area asosiasi ini terhubung dengan area asosiasi lain yang mengaitkan memori dengan apa yang kita lihat. Seperti perintah Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus supaya kita memikirkan apa yang benar, yang mulia, yang suci, yang murni, yang indah, dan yang baik, dan yang patut dipuji. Itu bisa kita baca dalam Filipi 4 ayat 8. Bukanlah hanya suatu cara untuk menghibur diri. Maksud dari firman ini adalah supaya kita memfokuskan pikiran pada hal-hal tersebut sehingga menjadi perubahan dalam diri kita. Yesus pun mengajarkan bahwa kita dikenal dari kualitas buah yang dihasilkan. Bisa kita lihat dalam Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Buah yang dihasilkan bersumber dari hati dan pikiran. Nah, adapun fungsi kognitif kompleks dari otak. Fungsi kuantitatif, otak membantu kita dengan angka-angka yang berlimpah di seluruh teks-teks kitab suci. Nah, dalam hal ini agama, spiritualitas, konsep biner seperti apa yang benar atau salah diatur oleh proses biner otak. Nah, bagian otak yang berfungsi sebagai penyebab diaktifkan ketika kita berpikir tentang melihat sebab dan akibat dunia. Nah, adapun manfaat akan tatanan Allah dari cara kerja otak manusia. Nah, berdasarkan pemaparan sistem kerja otak, kita dapat mengerti bahwa tatanan Allah dalam otak manusia tidak serta-merta membuat seseorang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kehidupannya dapat kembali menjadi manusia ilahi. Nah, karya penebusan yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah untuk menghapus dosa asal dan dosa yang dilakukan sebelum pertobatan. Nah, dan dosa yang kita akui dan tidak kita lakukan lagi, yaitu meninggalkan kehidupan manusia lama. Nah, untuk manusia kembali menjadi manusia yang berkodrat ilahi, yaitu manusia memiliki kehendak bebas. Oke, sekarang kita masuk pada pertemuan kelima, yaitu otak dan kasih. Nah, peran otak dalam pengalaman kasih dan hubungan otak dengan kasih. Bagaimana peran kasih dalam kehidupan manusia? Nah, di sini kasih kita memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam kehidupan keluarga, persahabatan, maupun kehidupan sosial secara lebih luas. Nah, oleh karena itu, perlunya kita mempelajari hubungan antara otak dan kasih tidak hanya memberikan wawasan tentang mekanisme biologis yang terjadi, tetapi juga membantu kita dalam meningkatkan kualitas interaksi sosial serta kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Nah, peran otak dalam kasih yaitu
hubungan otak dan pengalaman kasih sangat erat. Karena kasih bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga proses biologis dan neurologis yang melibatkan berbagai bagian otak dan juga sistem saraf. Nah, kelihatan dari kasih melibatkan beberapa bagian otak utama, yaitu sistem limbik, kedua oksitosin, yang ketiga mirror neurocortex prefrontal. Nah, kita masuk pada peran otak dalam moralitas. Nah, moralitas adalah seperangkat nilai dan juga prinsip yang membimbing perilaku manusia dalam kehidupan sosial, sehingga otak memiliki peran penting dalam membantu, memahami, dan juga mengaplikasikan nilai-nilai moral tersebut. Nah, kajian neuroscience membantu kita memahami bagaimana bagaimana otak bekerja dalam membentuk moralitas, bagaimana emosi dan rasionalitas berinteraksi dalam pengambilan keputusan moral, serta bagaimana struktur otak berkontribusi terhadap perilaku etis manusia. Area moralitas adalah ternyata ini salah ketik. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas tentang otak dan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita masuk pada pembahasan sebelumnya. Pertemuan 6 adalah otak dan firman Tuhan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya, yaitu di mana otak adalah organ utama manusia yang menjaga akan keseimbangan fisik dan juga psikis manusia, mulai dari tahapan perkembangan dalam kandungan, bayi, dan juga kanak-kanak, remaja sampai usia dewasa dan juga lansia. Nah, otak juga itu menuntun manusia untuk berperilaku positif dan juga negatif. Nah, otak akan berfungsi positif dalam suasana lingkungan yang positif. Begitu juga sebaliknya, akan berperilaku negatif pada lingkungan yang negatif. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam struktur otak dan juga fungsi. Nah, di sini ada lobus frontal. Nah, lobus frontal ini adalah bertanggung jawab atas pemikiran rasional atau pengambilan keputusan dan juga refleksi spiritualitas. Seperti yang sudah kita ketahui, otak merupakan salah satu organ terbesar dan terkompleks dalam tubuh manusia. Nah, yang kedua yaitu lobus parietal. Nah, ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk memproses informasi sensorik dari luar seperti sentuhan, suhu, dan juga rasa. Nah, lobus ini juga berperan dalam koordinasi indera spesial dan navigasi. Nah, berikutnya yaitu lobus temporal. Ini terlihat dalam pemerosotan bahasa dan ingatan terhadap firman Tuhan. Berikut yaitu lobus occipital. Ini adalah bagian otak yang berfungsi untuk memproses informasi visual dari mata. Nah, lobus ini berperan penting dalam pengendalian objek, wajah, dan juga lingkungan. Nah, otak di sini tersusun dari sejumlah jaringan pendukung dan miliaran sel saraf yang saling terhubung. Otak memproses pikiran dan perasaan yang mempengaruhi kehendak. Di sini pikiran membentuk gagasan, perasaan muncul emosi, keduanya mempengaruhi keputusan. Nah, dalam Filipi 2 ayat 5 dan Roma 12 ayat 2, di sini mengajarkan pembaharuan budi
agar selaras dengan kehendak Allah. Nah, pikiran dan perasaan yang selaras dengan firman Tuhan akan menghasilkan kehendak yang benar. Firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab adalah fakta yang diangkat dari sejarah yang benar-benar terjadi. Nah, tulisan-tulisan yang ditulis oleh para penulis benar-benar diilhamkan oleh Roh Kudus. Nah, firman Tuhan dalam Alkitab bukanlah fiktif, tetapi suatu kenyataan. Nah, di sini jadi firman Tuhan dalam Alkitab adalah suatu kebenaran mutlak yang masuk akal atau biologis sehingga dapat dibantah oleh siapapun, bahkan tidak dapat dibantah oleh siapapun, bahkan tidak dapat ditambah atau dikurangi. Jika ada yang membaca firman Tuhan dalam Alkitab dan mengatakan bahwa firman Tuhan dalam Alkitab tidak masuk akal atau tidak logis, maka orang tersebut tidak menggunakan logika atau kemampuan berpikir yang logis. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bagaimana fungsi dari otak dalam firman Tuhan, yaitu yang pertama penerimaan dan pemrosesan informasi. Jadi ketika seseorang mendengar atau membaca firman Tuhan, nah informasi tersebut pertama kali diterima oleh indera pendengaran dan juga penglihatan. Nah, sini otak kemudian memproses informasi ini di area yang terkait dengan pemrosesan bahasa, seperti korteks temporal yang bertanggung jawab atas mengenali kata-kata dan maknanya. Nah, pada tahap ini otak bekerja untuk mengidentifikasi dan memahami kalimat-kalimat dalam firman Tuhan secara kognitif. Nah, firman Tuhan ini diproses dalam konteks makna literalnya dan di sini otak mulai menghubungkannya dengan pengetahuan pengalaman sebelumnya. Nah, kedua adalah refleksi makna firman Tuhan. Nah, setelah informasi diterima, otak mulai memproses refleksi terhadap setiap firman Tuhan. Nah, dalam tahap ini yaitu individu atau seseorang mulai merenungkan bagaimana firman tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan pribadinya. Nah, proses ini juga melibatkan area otak yang berhubungan dengan emosi seperti amigdala dan juga pengambilan keputusan yaitu prefrontal cortex. Nah, dalam pemahaman firman Tuhan tidak hanya terbatas pada aspek kognitif, tetapi juga mencakup pemikiran lebih dalam tentang relevansi dan juga penerapannya dalam konteks kehidupan sehari-hari dan juga moral. Nah, berikutnya adalah respons dalam tindakan. Nah, setelah merenungkan firman Tuhan, otak kemudian menggerakkan seseorang untuk meresponnya dalam bentuk tindakan, yaitu apa yang akan dilakukan. Nah, respon ini mulai berubah tindakan nyata yang seperti bertobat, berbuat baik, melakukan kasih kepada sesama. Nah, proses ini melibatkan sistem motorik yang memungkinkan otak untuk mengarahkan tubuh melakukan tindakan berdasarkan pemahaman yang diterima. Nah, otak juga ini mengaktifkan area prefrontal cortex untuk merencanakan tindakan dan juga membuat keputusan yang berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diajarkan oleh firman Tuhan. Selanjutnya kita masuk pada yang terakhir, yaitu penyimpanan dan juga pembentukan karakter. Nah, setelah apa yang sudah diterima dan direfleksi dan juga yang direspon dari tindakan yang kita lakukan, maka karakter kita pun akan terbentuk. Nah, di mana firman Tuhan yang kita terima, kita pahami, dan yang kita terapkan dalam kehidupan kita itu akan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Nah, ini dapat membentuk
pola pikir, dan juga karakter seseorang. Nah, proses ini melibatkan hipokampus untuk menyimpan memori serta korteks prefrontal dalam pengambilan keputusan moral yang konsisten. Nah, melalui pelajaran dan juga penerapan firman Tuhan yang terus-menerus, individu juga akan mengalami pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai rohani dalam kehidupan Kristiani. Oke, selanjutnya kita masuk pada proses otak dalam merespon firman Tuhan. Nah, adapun proses yang otak lakukan dalam memproses sebuah firman Tuhan, yaitu tangkapan. Nah, apapun yang telah ketika seorang mendengar, membaca atau merenungkan firman Tuhan. Nah, pemahaman yaitu saat otak menghubungkan dengan pengalaman, logika, dan juga pengetahuan sebelumnya. Sedangkan refleksi yaitu makna dari firman dalam kehidupan pribadi, dan aplikasi yaitu mengubah perilaku dan juga pola pikir sesuai dengan ajaran Tuhan. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi pemahaman firman Tuhan, yaitu ada kondisi emosional, yaitu hati yang tenang dan terbuka membantu setiap pemahaman lebih baik, dan juga ada lingkungan sosial, yaitu dukungan komunitas iman yang mempengaruhi bagaimana firman dipahami. Selanjutnya ada pengalaman hidup. Nah, kesulitan dan berkat membentuk perspektif spiritual. Nah, sedangkan yang terakhir yaitu dengan hubungan dengan Tuhan. Nah, kedekatan kita dengan Tuhan melalui doa dan juga ibadah dapat memperdalam setiap pemahaman. Nah, di sini sebenarnya ada contoh dalam Alkitab, yaitu bisa kita baca dalam Mazmur 1 ayat 2-3, itu tentang orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua yaitu Lukas 24 ayat 45 yang tentang Yesus membuka pikiran murid-murid agar memahami kitab suci. Dan yang terakhir yaitu Filipi 4 ayat 8. Ini berbicara tentang memikirkan segala sesuatu yang benar, mulia, dan juga adil. Nah, selanjutnya cara mengoptimalkan firman Tuhan. Nah, di sini kita dapat membaca dengan berdoa. Jadi bukan hanya kita membaca saja, tetapi kita juga mau berdoa. Ini dapat kita meminta Roh Kudus untuk terus membimbing kita. Nah, merenungkan dan juga mempelajari firman Tuhan itu setiap hari, dan juga mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu belajar melakukan firman Tuhan. Sehingga di sini otak adalah struktur dan pusat pengaturan yang penting dalam proses firman Tuhan, membentuk karakter dan mendukung pertumbuhan iman serta transformasi spiritual. Nah, di sini dapat kita masuk pada pertemuan yang ketujuh, yaitu otak, kejatuhan manusia, dan juga keselamatan. Nah, di sini kita masuk pada fakta tentang otak, di mana otak manusia terdiri dari sekitar 72-78% air dan 10-12% protein, 8-10% lemak. Nah, di sini otak bekerja secara non-stop walaupun kita sedang tidur. Jadi, ketika kita tidur pun otak tidak akan berhenti untuk bekerja. Nah, walaupun beratnya hanya sekitar 2% dari berat tubuh, otak ternyata mengonsumsi sekitar 20% dari suplai oksigen tubuh. Nah, 20% dari kalori yang kita butuhkan. Sebagai pusat berpikir otak manusia, struktur cerebral korteksnya terbagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan juga belahan kiri, yang di antara keduanya disambung oleh korpus kalosum. Cara berpikir ini merupakan ekspresi atau cerminan dalam proses berfungsinya belahan-belahan otak itu. Nah, proses kerja otak dalam menerima, mengolah, dan mempresentasikan informasi tersimpul dalam
cara seseorang merespon stimulus dan menghadapi tugas atau menyelesaikan masalah. Nah, dampak dosa terhadap pikiran dan manusia tidak bisa menemukan kebenaran dengan akal sehatnya, melainkan ia selalu gagal dalam melakukannya. Nah, kejatuhan manusia. Nah, kecenderungan daripada pikiran manusia untuk merencanakan kejahatan, berpikir negatif, dan juga membenci Tuhan, itu semua tidak terlepas daripada pengaruh dosa. Nah, dosa yang dalam hubungannya dengan pikiran jelas terlihat pada saat ular menggoda Hawa untuk memakan buah pohon yang baik dan juga yang jahat. Nah, di sini maksud Allah supaya manusia itu mencapai tujuan penciptaannya, yaitu mengasihi dan juga memuliakan Allah sebagai penciptanya, serta bergaul dengannya dalam kebahagiaan yang kekal. Nah, perjanjian atau covenant dengannya dalam kebahagiaan yang kekal adalah ikatan persekutuan antara kedua belah pihak untuk bergaul bersama-sama. Pergaulan Allah dengan manusia selalu bersifat pergaulan menurut dan di dalam perjanjian. Allah berdasarkan kerelaannya berkenan mengadakan ikatan perjanjian dengan ciptaannya. Nah, perjanjian tersebut bukan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang sederajat, melainkan berdasarkan inisiatif dan otoritas Allah sendiri. Jadi, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah tanda perjanjian atau covenant Tuhan dan manusia. Jikalau manusia tidak taat kepada Allah, maka ada hukumannya. Tapi sebaliknya, jika manusia itu taat, ada hidup dan berkat bagi mereka. Nah, dalam kejatuhan manusia dalam dosa, bagian hidup manusia yang lahiriah telah dikuasai oleh dosa, sehingga hidup batinnya, baik pikiran, hati, dan kehendaknya tidak berdaya untuk mengulangi kekuatan dosa yang diperbuat. Ada 3 aspek yang dipengaruhi oleh pikiran berdosa, yaitu pertama, aspek spiritual. Nah, dampak yang fatal daripada dosa itu adalah manusia tidak lagi mengakui keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Di sini manusia dan seluruh makhluk hidup ini terperangkap dan dalam kegagalan untuk memperhatikan perintah dan juga peringatan tegas dari Allah. Nah, jadi akibat atau dampak dosa menyentuh seluruh ciptaan, sehingga tidak ada sesuatu yang diciptakan yang tidak tersentuh oleh dampak yang merusak akibat kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, hati adalah gudang pemeliharaan tindakan manusia. Jadi akibat utama dari dosa adalah hubungan manusia dengan Allah yang terputus, atau bisa dibilang dengan kematian rohani. Hal ini dimulai ketika Adam dan Hawa itu memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, selanjutnya yaitu ada aspek moral. Nah, aspek moral ini menurut aspek moral ini adalah menurut KBBI itu bisa kita baca, yaitu ajaran tentang yang baik, buruk perbuatan, dan juga kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Nah, di sini Allah adalah segala sumber yang baik. Itu bisa kita baca dalam Yakobus 1 ayat 17. Nah, ketika hubungan dengan Allah rusak, sikap tidak bertanggung jawab, pengecut, berbohong, dan juga cemburu, kebencian dan juga semua kejahatan yang menimpa kehidupan manusia,
Jika dinyatakan dalam istilah kontemporer seperti yang kita lakukan ketika kita berbicara tentang keterasingan, kita dapat mengatakan tentang situasi ini bahwa kita sedang mengalami penyusunan moral dan juga psikologis. Nah, semua ini diawali dengan pikiran curiga dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita masuk pada aspek sosial. Nah, dampak dari dosa terhadap aspek sosial ini membuat manusia lebih mudah salah mengerti, lebih cepat menghakimi, dan juga lebih memilih untuk menyendiri daripada bergaul dengan orang lain. Nah, hal-hal ini yang semua terjadi di dalam pikiran yang telah dipengaruhi oleh dosa, sehingga menghasilkan sebuah antar sesama menjadi tidak harmonis. Nah, sekarang kita masuk pada anugerah Allah di tengah kejatuhan. Nah, dalam kejatuhan kita sebagai manusia juga ada anugerah yang Allah berikan, yaitu janji penebusan, di mana di tengah kekutukan atas ketidaksetiaan manusia yang tercatat dalam Kejadian 3 ayat 1-14, Allah tetap memberikan janji keselamatan dalam ayat 15. Meskipun manusia berada di bawah kutukan baik kepada perempuan di ayat 16 maupun Adam ayat 18, Adam tetap memberi nama Hawa kepada istrinya, yang berarti ibu dari segala yang hidup. Bisa kita baca dalam ayat 20. Yang kedua yaitu pakaian dari Allah. Nah, itu dapat kita baca dalam Kejadian 3 ayat 22-23. Nah, ini menunjukkan bahwa pengusiran Adam dan Hawa dari Taman Eden merupakan konsekuensi atas pelanggaran mereka terhadap perintah Allah. Tetapi kasih Allah tetap hadir meskipun mereka telah jatuh di dalam dosa. Oke, jadi baik, hanya ini saja yang dapat video yang dapat saya sampaikan dari pertemuan 2 sampai pertemuan 7. Terima kasih sudah menontonnya. Shalom.